Salam sejahtera bagi kita semua. Senang boleh bertemu kembali untuk kita sama-sama mendengar firman Tuhan. Mari berdoa. Terpujilah Tuhan yang kembali menyapa kami melalui firman-Mu. Bimbinglah kami untuk mengerti dan melakukannya dalam Yesus Kristus. Amin. Hari ini firman Tuhan yang kita dengar, kita baca yang tertulis dalam Mazmur pasal 147 ayat 1 sampai ayat yang ke-11 firman Tuhan. Haleluya! Sungguh bermazmur bagi Allah kita itu baik, bahkan indah, dan layaklah memuji-muji itu. Tuhan membangun Yerusalem. Ia mengumpulkan orang-orang Israel yang tercerai-berai. Ia menyembuhkan orang-orang yang patah hati dan membalut luka-luka mereka. Ia menentukan jumlah bintang-bintang dan menyebut nama-nama semuanya. Besarlah Tuhan kita dan berlimpah kekuatan. Kebijaksanaannya tak terhingga. Tuhan menegakkan kembali orang-orang yang tertindas, tetapi merendahkan orang-orang fasik sampai ke bumi. Bernyanyilah bagi Tuhan dengan nyanyian syukur. Bermazmurlah bagi Allah kita dengan kecapi. Dia yang menutupi langit dengan awan-awan, yang menyediakan hujan bagi bumi, yang membuat gunung-gunung menumbuhkan rumput. Dia yang memberi makanan kepada hewan, kepada anak-anak burung gagak yang memanggil-manggil. Ia tidak suka kepada kegagahan kuda. Ia tidak senang kepada kaki laki-laki. Tuhan senang kepada orang-orang yang takut akan Dia, kepada orang-orang yang berharap akan kasih setianya. Yang berbahagialah mereka yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Allah tidak tidur. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita, Yesus Kristus. Penderitaan, pergumulan berat, beban-beban berat yang menimpa hidup kita dapat membuat kita hidup apatis. Tidak berpengharapan ke depan. Bila itu kita tanggung sekian waktu lamanya, penderitaan itu, beban-beban berat itu, pergumulan yang sungguh menyusahkan itu, dan berulang-ulang kita tanggung, bisa membuat kita bertindak apa saja sama. Melakukan yang baik atau melakukan yang buruk, tidak ada bedanya. Akhirnya kita cenderung melakukan yang buruk, sebab tidak ada gunanya melakukan yang baik. Tetapi firman Tuhan yang kita dengarkan pada saat ini sungguh harus sesuatu yang menggembirakan bagi kita. Kita di sana tahu bahwa Tuhan itu tahu semuanya. Tuhan tahu semuanya yang terjadi. Tuhan tahu segala-galanya. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Tuhan tidak tinggal diam. Tidak membiarkan ketidakadilan. Tidak membiarkan penderitaan ditanggung terus-menerus apalagi oleh orang yang percaya kepadanya. Tuhan itu beraktivitas. Tuhan itulah yang mencipta langit dan bumi dan segala isinya. Dan memeliharanya hingga sekarang. Ia menciptakan bintang-bintang. Menamainya. Mengaturnya. Memeliharanya. Ia membangun Yerusalem. Menyembuhkan yang luka-luka. Menentukan jumlah bintang-bintang. Memelihara bintang-bintang itu. Jadi seluruhnya diurusnya. Yang besar, yang kecil, semuanya dapat perhatian Tuhan.
dalam pemeliharaan Tuhan. Betapa berkuasanya Tuhan itu. Tuhan yang kita kenal dalam diri Yesus Kristus itu. Apakah kita mau sombong kepadanya? Apakah kita mau menunjukkan kehebatan kita? Adakah yang dapat kita tunjukkan kehebatan bagi Tuhan, kepada Tuhan? Kita baca tadi, Tuhan membenci yang berkuda. Tuhan membenci pada kaki laki-laki, artinya yang mengandalkan kekuatannya, kekuatan diri sendiri maupun kekuatan tambahan yang ada padanya. Tetapi luar biasa juga, Tuhan malah peduli dengan kita umat manusia. Ia akan menegakkan yang tertindas. Ia tidak membiarkan ada yang mau tertindas. Dan sebaliknya ia merendahkan yang sombong. Merendahkan orang fasik. Luar biasa. Jadi sekali lagi dia tahu segalanya. Dia bertindak untuk kebaikan kita. Tidak ada yang luput dari dia. Dia menciptakan yang besar, yang kecil, semua dipelihara dan semua dijaganya. Tidak ada yang dapat menyombongkan diri. Karena itu sekali lagi juga dia membenci orang yang mengandalkan kekuatan sendiri atau kekuatan tambahan yang diterimanya, yang diperolehnya. Kalau begitu apa yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita? Selain harus bersyukur kepadanya. Bersyukur kepada Tuhan. Karena dia tahu pergumulanmu. Dia tahu persoalanmu. Dia tahu masalah yang sedang kamu hadapi. Memang mungkin belum. Kita merasa belum kita terima, belum kita rasakan. Tapi saatnya dia akan bertindak. Sebab dia peduli. Dia tidak tinggal diam. Tuhan tidak tidur. Tuhan tidak tinggal diam. Dia terus bertindak. Dia terus beraktivitas. Melakukan apa yang baik. Untuk kehidupan kita. Untuk kebaikan umat yang percaya kepadanya. Apa yang harus kita lakukan? Kita perlu datang kepada dia. Kita perlu berseru kepadanya. Kita perlu mendekatinya. Kita perlu menyerahkan segala pergumulan, segala beban, segala masalah, segala kekhawatiran kita kepadanya. Jangan sebaliknya kita bertindak menurut kekuatan kita, menurut kemampuan kita. Sebab ia peduli, ia tidak tidur, ia tidak tinggal diam. Saatnya akan bertindak untuk menolong, untuk kebaikan. Karena tadi dia peduli, dia akan menegakkan yang tertindas dan dia akan merendahkan yang sombong, yang fasik. Ia tahu segala-galanya. Karena itu yang perlu sekali lagi kita datang kepadanya, kita menyerahkan diri kita supaya dia yang bertindak. Kita ada dalam pimpinannya. Menyerahkan diri berarti melakukan apa yang dikehendakinya. Walau situasi sulit dan berat seperti tadi, walaupun pergumulan atau beban-beban berat menimpa kita. Tetaplah yang baik yang harus kita lakukan. Jangan sampai seperti tadi karena beban, karena persoalan yang terjadi dan berulang-ulang itu membuat kita sama saja tindakan berbuat baik atau tidak baik juga sama saja. Tidak. Tetaplah melakukan yang berkenan kepadanya. Tetaplah mengandalkan dia. Sebab dia saatnya akan bertindak untuk kebaikan kita. Karena dia terus bekerja, dia terus berjuang, dia terus beraktivitas, mencipta dan memelihara ciptanya, dan melakukan apa yang baik dalam kehidupan kita. Terpujilah Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Bimbing kami mengerti firman bahwa Tuhan tidak tidur, Tuhan tidak diam, tapi terus beraktivitas untuk kebaikan yang percaya kepadamu. Terima kasih Tuhan. Bimbing kami percaya dan menyerahkan diri kami supaya Tuhan yang bertindak. Dan dalam Tuhan bertindak kami membiarkan diri kami melakukan yang Kau kehendaki. Jangan sebaliknya mengandalkan kekuatan kami. Apalagi akhirnya menganggap sama saja melakukan yang baik dan yang buruk. Tidak. Tapi kami harus menyerahkan diri kami supaya kehendak-Mu yang jadi.
dengan taat dan setia dalam segala situasi dan keadaan. Banyak saudara-saudara kami yang bergumul yang beban berat, tolong mereka supaya tetap yakin Engkau hadir dan Engkau peduli. Engkau tidak tidur, tidak membiarkan penderitaan, tapi Engkau akan bertindak, menindas, menentang yang sombong, yang mengandalkan kekuatannya. Kasihani mereka yang lemah, yang dalam pergumulan beban berat itu. Demikian juga kiranya Tuhan hadir pada mereka yang sombong, yang punya kuasa supaya dapat memanfaatkannya dengan baik. Sertai pemerintah kami, bimbing supaya menjalankan tugas dengan baik. Pakai gereja untuk menjadi alat-Mu menyurahkan yang baik. Kasihani saudara-saudara kami, khususnya yang menderita karena bencana alam. Tuhan lindungi dan tolong mereka. Dan semua orang yang mau menolong samanya, yang berbuat baik, siapapun dia yang berkemauan baik supaya boleh bekerja sama untuk kemuliaan nama-Mu. Terpujilah Tuhan, dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tuhan menyertai dan memberkati kita sekalian. Salam penuh kasih.